Hai guys, selamat datang di channel Wak Bali 3445. Di sini saya akan membahas tentang profesi, apa saja yang akan di-up bila kita memilih salah satu dari profesi yang ada ya. Jadi seperti awal saya bicarakan, di sini ada 4 profesi di mana seniman belum pernah saya coba. Jadi kita mulai dari profesi petani. Kalau kalian sebagai petani, apa saja yang kalian up di sini? Oke, yang pertama adalah petani. Jadi produksi cepat, pembangunan dan tempur dasar ini harus sudah maksimal ya. Dan kalian yang sebagai petani usahakan memiliki pasukan T1 ya. Ini pasukan kelas 1 ya, kelas Satria Sihir. Jadi sebagai petani kenapa kalian harus memiliki T1? Selain kalian harus meng-up pasukan kalian ke level lebih tinggi, tapi T1 ini penting untuk petani. Dimana kita lihat di perincian di sini, ini bebannya adalah 28 dibandingkan pasukan-pasukan yang lain. Contohnya kita lihat ke T2 misalnya, kalau T2 kita lihat masih 28 boleh, kita pakai T2. Semakin tinggi dia semakin berkurang. Ya, ini ke kalau T3 dia sudah ke 26. Sedangkan misalnya kita lihat ke T7 ini sudah cukup berkurang tinggi, sudah 19. Jadi kalian bisa memiliki T1 atau T2 seperti ini guys. Jadi kalau T3 saya rasa sudah berkurang, jadi carilah pembawa beban yang tinggi. Jadi di sini 28 ya. Kalau T2 boleh bebannya 28, sedangkan T1 juga bebannya 28. Oke. Seperti itu guys. Jadi sebagai seorang petani kita membutuhkan T1 atau T2. Silakan kalian pilih. Jadi waktu dia dijalankan untuk ke tambang ini, dia akan membawa muatan lebih banyak. Seperti itu guys. Kalau petani biasanya seperti saya jelaskan kemarin, ini sudah pasti misalnya tambangnya bisa menghasilkan 1.400.000, petani pasti bisa lebih dari 1.400.000. Itu kelebihan profesi petani. Selain kalian memiliki T1, di sini kalian harus mengupbuilding asosiasi petani kalian. Ya. Jadi di sini sangat penting. Ini setiap saya kurang tahu, saya lupa. Itu kemungkinan setiap 8 jam atau 10 jam dia akan memberikan kalian material yang cukup banyak. Semakin besar building asosiasi petani kalian, semakin banyak kalian mendapat material. Oke. Yang ketiga, ingat untuk di balai kota, untuk hero-heronya yang diproduksi, ini hero-hero untuk memproduksi semuanya, ingat di up semuanya levelnya, habis itu skill-skill di dalamnya. Oke. Jadi di sini sangat penting sekali untuk sebagai petani biar hasil produksi kalian cukup banyak. Jadi hero-hero di balai kota tolong di up juga. Ya, jadi untuk sebagai seorang petani itu untuk material saya rasa tidak ada masalah, sehingga up building kalian cukup cepat untuk mencari level yang lebih tinggi. Tidak lupa saya bilang untuk pabrik-pabrik kalian juga tolong di up waktu kasih kalian di 19, ratakan pabrik-pabrik kalian semuanya ke level 19 ya, baik itu air serta marble dan semuanya, semua jenis material ini kalian up serata CT kalian. Di 19 kalian mulai ratakan semua level-level pabrik kalian ya sebagai petani. Oke, kita lanjut. Kalau kita sebagai profesinya perampok,
profesi perampok ini. Apa yang dicari, yang harus di-up di profesi perampok? Kita bahas di teknologi dulu. Jadi untuk perampok saya sarankan memiliki kavaleri, karena itu adalah kendaraan yang paling pas untuk merampok. Jadi kalian teliti kavaleri kalian sampai di penguatan kavaleri ya. Jadi maksimal kalian bisa teliti kalau masih CT kalian masih kecil, pengakuan kerajaan kalian belum 100%, saya sarankan sebagai perampok untuk meneliti sampai penguatan kavaleri. Kenapa demikian? Kalian bisa tonton video saya sebelumnya, di sana ada alasannya. Oke. Jadi untuk penelitian, saya sarankan telitilah pelatihan kavaleri kalian sampai di penguatan. Habis itu usahakan legiun kalian juga sudah maksimal penelitiannya. Dan legiun lapangan area latihan ini juga dimaksimalkan. Kalau kalian di CT19, usahakan area latihan profesional kalian di 19. Kalau kalian di 22, usahakan latihan profesional Anda di 22. Oke, habis itu setelah legiun sudah, penelitian sudah, kita ke aula penjarahan. Ini diusahakan setara CT. Misalnya kastil kalian di 19, aula penjarahan diusahakan di 19. Oke, habis itu kalau kalian di CT22, usahakan kejar T8 kalau sebagai perampok. T8 ini, karena di CT22 baru kalian bisa memproduksi T8 ya. Jadi pasukan kalian diutamakan yang ini. Oke, legiun, pasukan sudah, teknologi sudah untuk perampok. Oh ya, kalau kalian profesi perampok, kalian harus memiliki farm minimal 10 lah, paling enak. Jadi kalian tidak akan kewalahan untuk material. Jadi kalau kalian sudah punya farm 10, untuk merampok material kalian di farm, itu saya sarankan kembali seperti petani, di mana kalian harus mencetak T1 atau T2. Oke, kalau saya sarankan sih T1. Kenapa T1? Ya lebih gampang buatnya. Dan material kalian sedikit untuk membuat ya. Kenapa T1? Karena dia akan membawa beban rampokan itu 28. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan perampok pun harus memiliki T1 kalau memiliki farm. Jadi waktu merampok farm, dia akan banyak mengambil material di farm-farm kalian. Oke. Lanjut, kalau saya sarankan untuk perampok, usahakan di CT22 biar bisa memproduksi D8. Karena di saat kalian memukul CT musuh, jadi kalian tetap menang dan mendapatkan hasil rampokan. Pakai T8 ya. Kalau kalian menyerang farm, pakai T1. Jangan salah ya. Di sini jadi waktu memakai T1, rampokan kalian cukup banyak dibawa, farm kalian aman. Oke. Satu lagi sebagai perampok, saran saya untuk hero, usahakan skillnya yang di-up adalah yang ini, bagian ini, kebangkitan HP sama bagian ini, diktator ya. Ini usahakan sampai skillnya 10 sebagai perampok. Karena di sini jumlah pasukan juga banyak, untuk HP-nya juga kuat. Jadi untuk hasil rampokan kalian juga cukup maksimal. Seperti itu guys. Jadi perampok memang banyak yang harus di-up dibandingkan petani. Tapi kalau petani memang pabrik, tapi materialnya sedikit. Kalau perampok, buildingnya yang mahal-mahal semua materialnya. Oke, kita lanjut ke pedagang ya. Profesi pedagang saya sarankan kalau pedagang itu harus balance ya, di mana
pabrik juga harus banyak dicetak sama pedagang, hasilnya juga banyak. Sedangkan hero-hero juga harus kuat seperti perampok, di mana fungsinya adalah saat kalian dirampok itu akan banyak kehilangan material. Sedangkan waktu kalian memproduksi material atau ke ladang, kalian juga banyak bakal menghasilkan. Jadi di sini perbedaannya waktu kalau pedagang, perbedaannya sama petani sama perampok. Kalau perampok, material bakal banyak dirampok. Kalau petani, materialnya sedikit bisa dirampok. Kalau pedagang, keduanya diambil di sini. Jadi dia memang di tengah-tengah. Dia balance untuk membuat RSS gampang, untuk dirampok juga gampang. Tapi bisa jualan di sini. Jadi saran saya untuk pedagang yang di-up di balai kota adalah asistennya. Jadi di sini usahakan asisten kalian kebuka skillnya semua dan levelnya, serta balon udara kalian juga di-up. Akan dibawa material yang bagus-bagus di sini. Dan tidak lupa saya sarankan juga up untuk building perdagangannya. Seperti itu guys ya. Jadi pedagang memang ada beberapa untungnya, ada kerugiannya. Setiap profesi ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi di sini kalianlah yang memilih. Jadi intinya kalau dari profesi petani, uplah CT kalian ke 19, ratakan pabrik. Oke. Kalau jadi perampok, uplah CT kalian di 22, bentuk T8 untuk merampok. Kalau pedagang, kalian bebas. Jadi mau up ke 19 boleh untuk bisa menjual material, mau up ke 22 untuk keamanan kasih kalian. Seperti itu guys. Kalau di penelitian, tinggal kalian pilih saja di sana. Saya sudah jelaskan petani, penelitiannya seperti apa yang harus diteliti. Kalau perampok, yang mana harus diteliti sampai mana. Kalau pedagang, kalau bisa kedua-duanya. Oke. Bila ada cara saya yang salah, mohon beri kritikan atau saran. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga di sini kalian bisa memilih profesi dan pergerakan dalam hasil kalian, sehingga kalian cepat membuat hasil yang kuat dan membentuk sebuah aliansi nomor 1 di ROE. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih.